Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 14.8.1 tentang TCP and UDP Communication. Langsung saja kita masuk pada labnya. Kita baca dulu di sini ada tujuannya. Yang pertama itu adalah menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Lalu yang kedua, periksa fungsionalitas protokol TCP dan juga UDP. Ada latar belakangnya di sini, jadi aktivitas simulasi ini itu bertujuan untuk memberikan dasar pemahaman TCP dan UDP secara detail. Mode simulasi paket tracer itu memberikan kita kemampuan untuk melihat status berbagai PDU saat melintasi jaringan. Jadi, simulasi paket tracer itu kita bisa lihat setiap protokol dan PDU terkait. Lalu kita masuk pada bagian yang pertama, menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Langkah yang pertama adalah hasilkan lalu lintas untuk mengisi tabel Address Resolution Protocol atau ARP. Kita baca, lakukan tugas berikut untuk mengurangi jumlah lalu lintas jaringan yang dilihat dalam simulasi. Klik multi-server, lalu desktop, tab command prompt, lalu masukkan ping min n 192.168.1.255. Jadi perintah ini ping min n1 IP ini itu kita sedang melakukan ping alamat siaran atau broadcast untuk LAN klien. Jadi perintah ini tuh hanya mengirimkan satu permintaan ping, bukan 4 seperti biasanya. Bisa dibaca juga di sini, proses ini akan memakan waktu beberapa detik karena setiap perangkat di jaringan itu merespon permintaan ping dari multi-server. Lalu kita tutup jendela multi-server. Langkah 2, hasilkan lalu lintas web atau HTTP. Kita beralih ke mode simulasi, klik di sebelah sini. Lalu klik klien HTTP. Lalu berikutnya kita ke web. Tunggu sebentar. Lalu kita masukkan ini IP ini di sini 192.168.1.254. Lalu kita klik go. Nanti di sini akan muncul PDU seperti ini. Lalu kita minimize. Berikutnya langkah 3, hasilkan lalu lintas FTP. Klik FTP client. Lalu command prompt. Lalu kita masukkan ini FTP
192, 168, 1254. Lalu bisa kita lihat di sini muncul PDU. Berikutnya hasilkan lalu lintas DNS. Klik DNS client. Buka desktop, command prompt. Lalu kita klik ini. nslookup multiserver .pt.ptu. Lalu kita lihat di sini muncul PDU lagi. Berikutnya langkah kelima, hasilkan lalu lintas email. Klik email client, lalu klik compose. Ini email, terus compose, to-nya kita tulis user multiserver .pt.ptu. Lalu subjeknya personalize. Lalu kita send. Berikutnya di sini ada muncul lagi. Berikutnya kita langkah 6, verifikasi bahwa lalu lintas telah dihasilkan dan siap untuk disimulasi. Seharusnya ada entry PDU di panel simulasi untuk setiap komputer klien. Ada ya. Lalu periksa multiplexing saat lalu lintas melihat jaringan. Anda sekarang akan menggunakan capture forward di panel simulasi untuk mengamati berbagai protokol berjalan di jaringan. Klik capture forward sekali. Coba kita pencet. Maka semua PDU akan menuju ke switch. Berikutnya kita akan klik capture forward 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa amati pergerakan PDU dari berbagai host di jaringan ini. Bisa kita lihat bahwa hanya satu PDU yang dapat melintasi kabel di setiap arah pada waktu tertentu. Nih, ada pertanyaan. Hal ini disebut apa? Jadi, yang hal seperti tadi itu disebut dengan multiplexing. Sabar. Conversation multiplexing. Berikutnya, bagaimana PDU muncul dalam daftar kejadian di panel simulasi? Apa arti dari warna-warna yang berbeda? Jadi, warna-warna tersebut itu mewakili protokol yang berbeda. Seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian 2,
Periksa fungsionalitas protokol TCP dan UDP. Langkah pertama, periksa multiplexing saat semua lalu lintas melintasi jaringan. Kita klik Reset simulasi. Lalu filter lalu lintas saat ini. Kita klik Edit Filters. So on. Lalu kita edit filter. Pilih HTTP dan TCP. HTTP mana? HTTP dan TCP. TCP. Nah, ini. Nah, sekarang hanya akan terlihat itu yang HTTP dan TCP saja. Berikutnya, buka browser di klien HTTP, lalu masukkan 192.168.1.254. Kita coba ulang aja. 192.168.1.254. Lalu kita go. Nih. Berikutnya kita akan coba pencet ini, capture forward, sampai kita melihat PDU untuk HTTP. Ini masih TCP ya. Nih, muncul HTTP. Kita baca lagi di sini. Kenapa PDU HTTP itu butuh waktu lama untuk muncul, kayak harus berkali-kali TCP dulu baru di sini HTTP muncul. Itu karena TCP itu harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas HTTP dapat dimulai. Berikutnya, klik amplop PDU untuk melihat detail PDU. Maaf, salah. Outbound PDU details. Bisa kita lihat di sini. Berikutnya kita lanjut kembali. Kita akan tutup PDU. Lalu kita klik forward sampai PDU-nya itu ada tanda centang atau kembali ke HTTP client seperti ini. Kita klik lagi, coba PDU-nya. Lalu kita klik inbound PDU details. Apa perbedaan nomor port dan urutan dari sebelumnya? Bisa kita lihat port sumber tujuan itu dibalik dan nomor konfirmasinya itu adalah 1. Nih, kita lanjut ke langkah berikutnya.
Kita baca dulu. Kita tadi sampai mana? Kita coba klik PDU kedua. Kita bisa lihat di sini informasi apa yang sekarang tercantum di bagian TCP. Jadi sumber dan tujuannya itu dibalik. Lalu berikutnya kita masuk ke langkah 2, yaitu periksa lalu lintas FTP saat klien berkomunikasi dengan server. Buka command prompt di desktop klien FTP. Kita buka klien FTP. Klien FTP. Lalu kita masukkan perintah FTP. Berikutnya kita akan edit filter. Kita ubah hanya menampilkan FTP dan TCP saja. FTP dan TCP. Nah, lalu berikutnya kita klik ini, capture forward. Kita lihat di sini. Ini udah TCP dan juga UDP. Kita klik lagi sampai muncul tanda centang dan balik ke klien lagi. Ini seharusnya 1, tapi karena tadi saya mencetnya 3 kali, jadinya kayak gitu. Nih. Berikutnya kita reset lagi simulasi. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu periksa lalu lintas DNS saat klien berkomunikasi dengan server. Ulangi langkah di bagian 1 untuk membuat lalu lintas DNS. Untuk membuat lalu lintas DNS tadi kita itu bisa menggunakan ini, klik klien DNS. Lalu di prompt-nya ini kita masukin nslookup seperti ini. Lalu berikutnya kita edit filter. Tidak muncul. Ini harus ditunggu. Ini.
Sebentar. Kita sambil edit di sini filternya itu untuk DNS dan UDP kali ini. DNS. Nih, bisa kita lihat di sini sudah muncul. Lalu klik amplop PDU. Nih. Kita ada pertanyaan di sini. Apa protokol layer 4? Jawabannya adalah UDP. Lalu, apakah komunikasi ini dianggap dapat diandalkan? Jawabannya adalah tidak. Lalu kita di sini disuruh untuk buka tab ini, Outbound PDU Details. Lalu temukan bagian UDP ini. Kita catat source port dan juga destination port. Ingat source-nya di sini 1026, destination port-nya 53. Lalu kita tutup, kita klik capture forward. Sampai kembali lagi ke klien DNS. Harusnya ini satu aja. Nih, sampai muncul tanda centang lagi, terus kita buka lagi PDU-nya. Kita lihat sekarang. Bisa kita lihat portnya berubah. Dia jadi kebalik. Tadi destination-nya 53, sekarang 53 itu jadi source portnya. Oke, kita tutup. Berikutnya, kita klik reset simulasi. Kita masuk ke langkah 4. Periksa lalu lintas email saat klien berkomunikasi dengan server. Ulangi langkah pada bagian 1 tadi. Kita buka email, terus compose, ini kita send. Sebentar sampai muncul di sini. Harus diulang sepertinya. Kita coba ulang ya. Tadi ini kita lihat di bagian 1. Subjeknya ini. Personalize. Isinya
Lalu kita send. Belum muncul di sini. Kenapa dia tidak mau muncul? Dia tidak mau muncul. Seharusnya muncul email klien di sini. Karena emailnya tidak mau muncul, mungkin kita skip dulu daripada kita menunggu lama. Jadi kita tuh pada lab kali ini melihat detail dari TCP dan juga UDP yang kita lihat dari PDU yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tadi kita sudah mencoba yang diperintahkan di lab kali ini, cuman yang email tadi tidak mau muncul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.